Kembali lagi di Dewan Pundit Indonesia 2024 tanggal 10 Januari yang baru saja kita sebutkan ya. Masih bersama dengan Coach Justin, ada Pak Levi dan juga ada Bawazir. Kalau tadi kita sudah bicara tentang tema pertahanan, sekarang mari kita akan berbicara tentang target. Ya, karena setelah kemenangan atas Wigan, apa yang disampaikan oleh Ten Hag ini luar biasa sekali. Dia yakin bahwa masih punya peluang di 2 gelar, yaitu Piala FA dan juga Liga Inggris. Bagaimana komentar para pundit kita langsung tanyakan saja. Sebelum tentang permainan menghadapi Wigan, apakah ini memang perlu untuk seorang pelatih tetap percaya diri dan tetap menyampaikan hal tersebut? Paling tidak untuk membuat tim mereka punya satu keyakinan bahwa pelatih mereka juga masih percaya sama tim ini gitu loh, Coach. Ya, gue rasa semua pelatih akan melakukan hal yang sama, nggak ada pilihan. Gue tidak pernah dengar satu pelatih bilang ya kita bermain untuk menjadi rank 7 atau 8. Conte pernah waktu mau prahara sama Spurs nyari masalah kalau itu, Bang. Ya, mungkin Spurs ya. Kalau ini kan MU. Oke. Beda. Dan itu Conte. I mean, pada saat pelatih pegang sebuah klub besar dan ada sebuah keraguan dari pelatih, itu akan jadi bahan evaluasi untuk manajemen. Jadi apakah itu realistis? Ya gue rasa enggak untuk juara EPL. Tapi FA ya mungkin masih bisa, FA Cup. Apalagi next match-nya ketemu tim gurem juga, ya kan, MU. Jadi kalau gue bilang MU mending fokus masuk ke 4 besar aja. Tapi kan ini kan salah satu cara juga untuk memotivasi pemain bahwa kita ini bisa loh, masih ada peluang untuk meraih EPL. Cuman yang jadi masalah MU itu kan banyak sekali, dan gue nggak tahu apakah mereka masih beli pemain untuk winter break, di mana mereka butuh banyak pemain untuk winter break. Ya, we'll see apa yang terjadi. Sebelum ke mereka berdua, akhirnya lo yang sering disebut netizen kan lo selalu Netizen itu kan tolong. Saya belum selesai, Coach. Lu jangan Makanya. percaya bawa netizen. Justru gue mau nolongin lu. Apa? Walaupun gue tahu tipe lu gak perlu ditolong kan. Gue Iya. tahu. Karena lu kan Mesia kan, lu sang penyelamat sendiri. Iya, gue jadi lupa nih ngehel. Jadi Netizen. Iya, yang netizen sering bilang kan, lu selalu membackup Ten Hag. Iya. Apakah sampai detik ini akhirnya lu kecewa nggak sama Ten Hag? Sampai dia ya seperti ini aja. Gini. Netizen itu IQ-nya kan di bawah 50. Belum tentu semua dong. Belum tentu semua, tapi 90%. Yang Oke? follow lu. yang hate gue bukan yang Oh, follow yang gue. nge-hate. Kalau follow gue IQ-nya 150 ke atas. Oke. Mereka itu nggak paham apa yang gue bilang. Ya. Gue katakan gue takut kalau MU naik dibuat Ten Hag. Iya. Yang gue takutin MU, makanya gue pantau. Gue sebagai fans Arsenal, gue pengen Liverpool rank 14, MU rank 16, City rank 17. Spurs Ya. degradasi. Ngerti nggak? Spurs degradasi. Wajar dong. Betul. Jadi fans kalau Arsenal. dibilang gue kocak aja, dibilang gue itu ya Ten Hag. Hanya gue bilang gue takut bahwa MU ini punya potensi untuk naik 4 besar. Itu aja gue bilang. Tapi ya seperti biasa, kayak statement yang kita bahas tadi di episode sebelumnya, gue bilang Liverpool tanpa salah, oke? Keluarlah statement bahwa Justin bilang Liverpool itu Kabupaten FC. Tapi nggak dibilang tanpa salahnya. Betul. Itu kan Dipotong. udah dipotong. Dan ini yang dilakukan semua netizen. Jadi gue merasa, ya sorry to say, gue merasa terlalu smart untuk menghadapi para netizen. Tapi pertanyaan Jadi gue lu ngomong dengan biarin sekarang aja. hasilnya dan Gue jawab permainannya sekarang. United. Ya. Sampai detik ini gue masih bilang MU masuk 4 besar. Sampai detik ini Ya. di Optimis. bulan Januari Nggak berubah. Iya, di bulan Januari. Nggak berubah Oke. bahwa MU bisa masuk 4 besar. Itu namanya berarti konsisten. Karena gue lihat kompetitornya ya, yang gue sudah bilang Spurs turun, Newcastle turun, Aston Villa nggak lama lagi juga turun. Oke, terima kasih Coach untuk statementnya. Menuju ke kemenangannya dulu kalau begitu sekarang atas Wigan. Lo nonton berdua? Nonton. Alhamdulillah kalau gitu saya enggak. Gimana kemenangan atas Wigan? Yang gue cuman baca dan denger, tetap aja Højlund dimaki-maki. Iya, betul. Gitu loh, gimana? Sama Roy Keane malah. Ya, itu dia maksud gue sama dia tuh. sama legend-legend ya. Sebenarnya gue juga bahas sama Bang Aldi di hari Jumat, ya gue ngotot kalau MU ini mempertahankan Onana bukan karena dia mau memandang pertandingan ini gimana-gimana, tapi emang lawan Wigan ini harus pakai full team mau gimana pun juga, karena ini salah satu opsi bagi Ten Hag untuk bisa dibilang sukses di musim ini ya all out di FA Cup menurut gue. Mereka nggak boleh ambil risiko untuk menurunkan lapis kedua, contoh. That's it. Makanya mereka akhirnya kenapa sih Onana ini ada AFCON tapi dibela-belain harus dipertahankan dulu. Menurut gua karena dia dipertahankan
Padahal MU punya backup goalkeeper ada si Bayindir, tapi akhirnya tetap diturunkan lawan Wigan. Ini murni untuk menunjukkan kepercayaan Ten Hag kepada tim-timnya, Ya. kepada anak asuhnya, starting 11 terbaiknya. Ya. Lu stay, gue tetap percaya sama lu, gue tetap yakinin lu semua starting 11 terbaik gue. Dan itu pesan yang gue tangkap yang kayaknya mau dikirim sama Ten Hag ke pemain-pemainnya. Terbukti walaupun bukan kemenangan yang wow banget ya lawan Wigan kemarin, tapi gue cukup ini lah. Gue akhirnya kayak ngeliat Rashford balik ke form musim lalu, walaupun outputnya belum sama, Iya. tapi at least mainnya tuh arahnya udah ke arah ke sana. Dan juga gue tadinya deg-degan kalau Rashford dimainin di kiri akhirnya jadi bagus, apa jadinya nanti si Alejandro Garnacho, apakah dicadangin, ternyata dia Nggak tetap digeser ke dimainin, kanan. geser ke kanan dan tetap works. Ya tapi ya itu tetap United yang seperti biasa. Udah ada pemain yang udah mulai step up, tapi depannya masih gitu-gitu aja. Gue ya lagi-lagi gue bilang nih Højlund ini 11-12 sama Nunes lah, bahkan bisa dibilang Enggak. lebih buruk. Wow, what a statement. Bisa dibilang lebih buruk malah. Lebih bagus Wow. Nunes. Iya, lebih bagus Lebih Nunes. bagus Nunes kalau dibandingkan gua- Højlund. Dan iya. Højlund ini udah berkali-kali bukan cuma nggak bisa bikin peluang, tapi dia bukan cuma nyelesain peluang. Dia bisa dapat supply itu udah menandakan kalau dia ini emang striker belum yang ready banget untuk di ajang-ajang Premier League bagi gue. Apa parameternya Anda berani? Luar biasa. Karena kita ngeliat ini pemain, oke katakanlah dia nggak dapat supply dari pemain-pemain yang lain. Tapi kalau gue bilang McTominay dapat aja supply yang biasanya dia bola-bola heading di kotak penalti. Oke. Dia tahan dapat dulu. aja muncul. Kayaknya udah mau dibantah nih sama Aldi. Itu jangan samakan satu tim yang udah sehat dengan tim yang lagi rebuilding. Oh, ini gua setuju, ini gua MU rebuilding menuju sehat. Liverpool sehat menuju sempurna. City sempurna gitu ya. Nah, ini beda fase. Arsenal di mana? Mau nanya gue juga. Poci lebih tahu. Poci lebih tahu. Belum di situ lah. Poci lebih paham. Dan jadi buat gua sementara Nunes dia baik di timnas maupun di klub, apalagi waktu di Benfica, dia emang bermain biasa main di CF, biasa main di sayap juga. Dia udah emang biasa bermain di beberapa posisi. Sementara di MU, di Højlund, di Atalanta dia bisa bermain melebar, duet sama si Ademola Lookman. Dia emang mengandalkan speed, tapi di MU dia dipaksa menjadi CF, stay menunggu passing, menunggu umpan. Itu udah dua dimensi berbeda. Itu soal pemain Nunes sama Nunes sama Højlund. Buat gua nggak apple to apple kalau lu compare. Dan izinkan saya moderator untuk melihat gambar lebih besar bahwa begini. Apakah ukuran sukses bagi MU adalah trofi tahun ini? Buat gua enggak. Tapi paling enggak 1, 4 besar masuk. Kedua, sistem permainan lebih jelas. Karena seburuk apapun MU musim ini nggak akan dipecat nih pelatih. Karena dengan Ineos datang, dengan Sir David Brailsford itu masuk ke juga. Terus juga Jean yaitu pelatih Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin itu datang. bukan dong. Ini emang lagi menstabilkan dulu ini tim. Jadi buat gua kalaupun sampai MU nggak dapet Piala FA, yang gua yakin MU akan juara di FA Cup, bukan berarti MU ini gagal, bukan berarti Ten Hag ini gagal. Gue sedikit kecewa dengan Ten Hag dengan beberapa kali treatment di lapangan. Cuman ukuran MU sukses tahun ini bukan piala. Tapi gue izin nyanggah moderator ya. Dari MU yang standar musim lalu yang bisa datengin satu trofi dan satu di final di FA Cup. Gue melihat seharusnya Ten Hag musim ini bisa ngelanjutin form mereka musim lalu. Teorinya. Seharusnya kan bisa begitu dan ditambah pemain-pemain nggak banyak yang keluar, Nggak, justru banyak pemain yang datang. Lu kan tahu berapa pemain yang cedera, bahkan pemain yang musim lalu perform, terutama pemain inti ya, Casemiro. Drop Ini beda banget Ya. timnya. Jadi kembali lagi mereka manusia. Sama aja lu bilang kenapa Liverpool tahun lalu bisa rank 5 dengan praktis pemain Iya. senior semua, kok bisa? Ya bisa karena ini manusia semua. Klopp itu bukan tukang sulap. Dan Ngerti nggak? musim kemarin Ten Hag, satu piala. apa Klopp? Oh, Nggak, musim Klopp Iya. Liverpool. Dan Klopp juga bukan pesulap, Coach bilang Juga kan. bukan Makanya. pesulap. Jadi nggak ada tuh namanya teori Zal. Tahun ini 1 piala, berarti tahun depan Tahun 2 depan piala. iya. Nggak, Orientasinya makanya, ya lu bilang begitu bukan tadi. bukan trofi. Kalau Gua makanya nggak gue bilang orientasi. ukuran sukses Liverpool itu, MU itu bukan trofi. Kalau MU sekarang dan fans-fans yang terhormat, oke harus juara. Pelan-pelan. MU lagi rebuilding. Dan Bang Fadil mungkin bisa menjelaskan lebih bagus soal bagaimana rebuilding tim itu, bukan soal trofi, tapi bagaimana permainan ini meyakinkan ditontonnya, pendekatan pemain juga bagus, man management bagus, pendekatan dari owner ke pemain, owner ke fans bagus. Dan gue sih berharap banyak sama Ineos untuk kedatangan ini di MU. Cuman sudahlah, MU nggak akan trofi apa-apa musim ini. Kalau sampai MU juara trofi apapun, 1 jersey original dari gue. Nggak akan dapat apa-apa. Buat MU musim siapa? ini. Buat fansnya, 1 aja tapi. Jangan semuanya. Random, Karena fans random. MU banyak. Gak apa-apa, ada 1 fans yang akan dapat nanti diaktifasi langsung di Iya, langsung. IG-nya Kalau- Yes. Aldi ya. MU juara Ta- trofi ta- 1 aja. trofi. Tapi gue setuju sama Sama Aldi.
bahwa trofi itu nggak selalu menjadi sebuah prestasi. Bagi tim kayak si MU, Prestasi bagi kayak adalah- Tapi City. buat penonton gimana coach? Oh, Buat iya, fans susah. kan Enggak, Kita nggak bisa justru muasin kita harus semua. mengedukasi. Yang jadi masalah sekarang dengan khusus MU ya, fans MU itu harus sadar bahwa jam era Sir Alex itu udah gone dan nggak akan datang lagi. Oke, nggak akan datang. Lu udah pecat 4-5 pemain, nggak berhasil juga. Jadi you have to approach different way. Dan- kasih waktu kepada pelatih. dan problemnya kan gini, ketika lo kasih waktu, tim lain di Liga Inggris ini juga Betul. berprogres juga Betul, kan setuju. gitu loh. Nah, jadi bagaimana mencapai akselerasinya Oh gitu bisa, loh. ini bukan matematika. Betul. Bukan berarti kalau satu naik ini nggak bisa turun lagi. Ya, tapi dia kan nggak bisa kelamaan juga nunggu ketika yang lain ternyata berpacu Baru juga. tahun kedua loh. Mending ya gini, menurut lu mending gini, Bang. Juara sekarang, tapi 10 tahun 20 tahun nggak juara apa-apa. Ya. Lu betul. lebih prefer begitu. Yang- Itu Liverpool. Dibandingkan Mendingan paling enggak lu compete untuk masuk final Liga Champion, lu masuk semifinal Liga Champion, lu masuk babak akhir perempat Bangun pondasi Itu seperti dulu yang buat gua dilakukan sih. oleh Klopp. Karena MU ini terlalu besar. Waktu Klopp datang, setiap tahun kan dengan 11 yang dia dia punya. butuh 5 tahun kan. Iya, kan dia tahun kedua diganti rombak, tahun ketiga diganti total rombak. Nah, ini yang harus dilakukan MU sehingga mereka dapat sebuah tim di mana mereka bisa 4-5 tahun berprestasi kayak Liverpool, kayak City. Nah, ini yang dibutuhkan. Ini butuh waktu. Iya. Karena Deadwood itu masih ada Berarti di dalam. komen-komen legend-legendnya sebagai pundit juga harusnya dikurangi ya. Karena No. yang akhirnya bikin Sky Sport butuh engagement, kayaknya Bang. yang bikin pressure tuh malah Yang komen-komen bikin dan, pressure. dan yang komen kan emang legend-legendnya. Jadi kan kayak pemain-pemain tuh pasti Karena yang jadi pandit fans legend-legend Iya, mereka gitu. semua. Itulah kembali lagi, lu harus sadar bahwa MU lagi rebuild. Oke. Udah bukan MU yang dulu lagi. Lupakan itu trofi-trofi. Nah, lu harus mulai dari nol, bangun lagi. Sekarang nggak pecat lagi. Iya. Tapi benar Oke. dengan satu pelatih, bangun seperti yang dilakukan oleh Klopp. Iya. Arteta sih gue nggak yakin, murni karena kualitas Artetanya. Udah masuk tahun keempat. tapi kan dia juga punya ini untuk meningkatkan levelnya dong setiap tahun. Oh iya, Oke. dari sisi permainan. Cuman kalau lu tahu lu nggak punya striker dan lu tidak beli striker, lu tetap Oke. percaya kepada Deadwood. Nah, something wrong with your knowledge. Iya. Nah ini gua berbicara bukan karena gue bukan fans MU ya, tapi dari perbincangan kita tadi kan ada perbedaan pendapat kita semua di sini. Nah, lu boleh tulis di kolom komennya. Lu pertanyaan Aldi mendingan lu yang jawab. Lu mau dapat satu trofi tapi tahun-tahun ke depan lu puasa, atau pilihan kedua adalah sekarang lu paling nggak progres segala macam untuk nanti akhirnya lu bisa kuat seperti Liverpool Ya. di era Klopp yang mulai selalu dimanapun jadi contender kan Ya, untuk menjadi betul. juara. Tulis di Ya. kolom komen, gunakan akal sehat lu dan juga pikiran lu, karena gua ngomong ini nggak mau ngebully, nggak pengen ngeledek ya, karena lu udah kelamaan nggak juara. Oke, nah Itu ngeledek itu. Itu enggak ngeledek. dong, kan udah kelamaan juga. Nah, Fakta tapi sih. mengenai rebuild tim yang lain kan dia juga akan ngelawan Spurs ya. Iya, akhir pekan. Betul. Iya kan? Nah, kadang-kadang Spurs kan kalau lawan United tuh suka kesambat juga tuh. Ya. Pernah menang gede dan segala macam gitu. Ini juga menurut lu Spurs juga selalu menjadi tim yang kayak United ya, yang pengennya akhirnya punya gelar tapi ya mencoba apapun ya masih belum juga gitu. Spurs ini different case. Ya. Why? Different case. Karena MU sudah terbukti, let's say 20-30 tahun terakhir bahwa mereka dengan beda era menghasilkan prestasi yang bagus. Liverpool setelah sebelum Klopp masuk juga amburadul, oke? Setelah itu baru kelihatan jelas identitas Liverpool di bawah Klopp seperti apa, dan 8 tahun Klopp di Liverpool kan udah kelihatan selalu jadi kontender, nggak selalu juara tapi selalu jadi Sekarang 9 tahun. Oke, sekarang 9 tahun bahkan. Selalu jadi kontender. Nah, kalau lu bicara Spurs 20, 30, 40, 50 tahun lalu kan tetap nothing gitu loh. Bener nggak? Betul. Nah, sekarang lu datangkan Tapi kan dia berusaha ngejar. mereka datangkan Mourinho, Conte Conte bahkan Nuno Espirito Santo. I mean pelatih-pelatih yang punya, kenapa enggak? Yang jadi masalah besar di Spurs itu Dani Levy. Dani Levy. Yes. balik ke situ. Iya. Gue bilang ini ya, gue selalu objektif ya. Gue sangat impress dengan permainan Spurs. Permainan. Tapi dengan kualitas pemain yang dia miliki, oke, the risk is too high. Terlalu risikoful. Kalau lu punya squad kayak Man City, oke, pemain harus adaptasi. Every match adalah we are Man City. Ini tim gue, Pep
kata Pep Guardiola, kalian harus adaptasi. Lu mau namanya Madrid, mau Munchen, mau apa, Regardless lawannya. kalian harus adaptasi. Nah, ini dilakukan oleh si Ange juga. Gue punya sistem, lawan gue harus adaptasi. Ya kan kocak dengan pemain-pemain kayak begini. You cannot do that gitu loh. Kecuali kualitas pemain lu kayak City kan enggak. Maka dari itu mereka turun. Tapi coach, kalau ini buat teman-teman juga ya di sini, anjay teman-teman. Baik Kak. Kalau ngomongnya si Levy nih, Ya. dia bisa bikin stadion baru. Ya. Betul. Dia bisa datengin pemain bagus. Ya. Dia bisa datengin pelatih yang juga oke lah secara nama. Ya. Terus apalagi salah dia? Salah Kan dia. kalau bosnya Liverpool jelas pelit. Oke. Bosnya Arsenal yang lo bilang kenapa dia tuh bukan orang bola ya atau apa? Iya. Ya kan? Nah ini udah kasih Enggak. semua loh. Bukan. Yang kedua gue nggak setuju. Yang mana? Datengin pelatih, datengin pemain bagus. Pemain bagus yang mana yang dia datengin? Banyak Siapa flop ya? sih. Di Charlison bang, masa di Charlison bang? Kulusevski. Jelek kan. Ya tapi untuk ukuran Spurs lo perlu dia Nah. perlu yang mega bintang. Justru itu. Sekarang lu sendiri bilang untuk ukuran Spurs. Artinya lu udah menilai bahwa Spurs ini klub mediocre. Hanya untuk ukuran Spurs. Ya karena dia kemarin kalau depan punya Harry Kane. Iya, Udah, kan punya kan nggak, Son. iya kan nggak didatengin, kan justru Harry Kane sekarang yang dijual terus yang datang Kipernya siapa? juara dunia. Richarlison. Justru kesalahan dari Levy adalah pemain yang dibeli itu banyak yang kurang. Jadi poin 2 tadi yang menurut lo akan bisa merubah Poin kedua, Spurs. iya. Pemainnya, invest di pemainnya. Invest di pemain dan biarin si Ange ini yang beli pemain, bukan Levy. Oke. Tapi singkat aja, kans lawan United sama City nanti gimana? Spurs Kalau lawan United 50-50, kalau lawan City gue kalah. selesai. Ya. Oke, silakan teman-teman berdua. Maaf tadi saya terpancing oleh beliau. Dari Spurs Bener ya? lagi katanya poin nomor 2 juga. Dari Spurs dan si Ange musim ini ya jelas sangat mengesankan. Kalau ngomongin soal tim diterpa cedera, tim paling menderita nih Spurs kalau gue bilang. Karena Bukan, kita tadi aja dari 3 unsur tadi kan gua akhirnya mengiyakan, oh iya ya nomor 2 itu emang gak ada mega bintang gitu. Menurut lo problemnya di mana? Di antara 3 itu nggak? mentalitas pemain sih kalau bagi gue dari pemain-pemainnya, dari soal profiling pembelian pemain tuh kerap kali Spurs salah di situ. Dia beberapa kali juga kejadian mereka ngejual pemain kayak Gareth Bale, mereka fase rebuild masuk abis itu pemain-pemainnya nggak sesuai Modric. kebutuhan tim. Dan sekarang kalau kondisinya Kane dijual dengan harga mahal, sekarang agak mendingan kalau menurut gue. Kayak contoh 6 bulan lalu kita nggak tahu Mickey van de Ven tuh mainnya kayak apa, tapi ternyata ketika dimainkan yang paling cocok dengan gaya sistemnya si Ange justru si Van de Beek ini, dan ditambah juga seperti Van de Ven. Van de Beek. Van de Ven, sorry Mickey Van de Ven. Abis itu ada si Udogi. Ya, kita nggak tahu juga kapasitas dia seperti apa di Premier League, tapi ternyata dicoba di sistem NG juga sukses. Dan yang paling penting adalah signing of the season bagi Spurs adalah kedatangan James Maddison yang ternyata gue sempat bingung kok lu jual Dari Kane. Leicester ya? Iya, lu jual Kane seorang Itu goal harusnya buat getter, Liverpool tuh. bagus itu dia. Tapi ternyata Enggak. dia malah ngebeli Liverpool nggak pakai nomor 10. Makanya itu dia, gue senengnya harus ada nomor 10. pemain stylish, asisnya banyak. Ya gue bingung awalnya ngejual Kane seorang lu garansi 20 gol lebih dalam satu musim, penggantinya lu beli malah si James Maddison yang main di posisi ternyata number 10. bagus. Tapi ternyata bagus dan lebih cocok ke sistem Ange, dan gue nggak heran kalau akhirnya musim ini Spurs ya bisa top 4 target Lawan United dan City. Gue lawan United Spurs menang. Kalau lawan City Nggak, lu objektif dong. oh, iya bener bang, karena pertemuan pertama pun juga United kan nggak bisa ngapa-ngapain, dikurung sama Spurs. Oke, segala lawan macam. City? Lawan City ya tiap musim itu selalu ngejanjiin drama, jadi gue bilang draw mungkin bisa aja Spurs nyuri draw dari City. Oke, closingnya nih Aldi, gimana komen lo tentang Sebenarnya lucu ya obrolan ini? Rizal bilang bahwa beberapa pembeliannya Spurs ini nggak sesuai karakternya Spurs. Justru dalam beberapa kurun waktu terakhir justru musim inilah pembelian paling cerdas dari Spurs. Iya, that's why. Ya, tadi lu bilang karakter nggak sesuai karakternya Kan Spurs. sebelum-sebelumnya yang kau bilang Gareth Bale dijual, belinya nggak sesuai. Oke, udah, nggak apa-apa. sesuai. Dilanjutin Musim ini aja justru nih, ya. pembeliannya cerdas banget dari Ainge dan itu sesuai karakternya banget. Masalahnya bursa transfer kan udah lewat nih. Kita masuk Piala Afrika sama Asia. Duet Pape Matar sama si Bissouma absen. Son absen. Terus siapa yang bakal nyerang? Belum yang cedera. Belum yang cedera. Jensen kah? Terus yes mereka mendatangkan Timo Werner. Yes mereka mendatangkan Drago. Siapa itu dari Serie A? Apakah mereka bisa langsung? Romero sama Van de Ven belum menunjukkan performa yang bagus lagi. Sayap kiri Udogi sama si Pedro Porro lah yang buat gue mungkin bisa menjadi jawaban karena fullback ini paling bagus. Sementara duet midfield sama si attackernya ini yang bakal menjadi PR. Richarlison on his day bagus bang, on his day bagus. Cuman konsistensi gue belum lihat. Enggak lah, gue kalau Chelsea. 10 pertandingan sekali bagus, Ya on his day itu 9-nya jelek. makanya itu kan bukan seorang jawaban gitu. Cuma apakah on his day-nya nanti menghadapi MU atau on his day-nya menghadapi City, we never know. Tapi MU ini kerepotan kalau menghadapi tim yang direct.
seperti Liverpool contohnya. Nah, Spurs ini karena sadar mereka midfieldnya kurang oke, pasti mereka bakal main direct juga. Nah, ini yang bakal menjadi PR bagi MU. Gue untuk nggak pernah menghadapi- lihat Liverpool Spurs musim ini main direct. Loh, Justru untuk lebih menghadapi ke City? build up, mereka pegang bola. Iya. Justru mereka kalau lu cek ball possession-nya tinggi loh. Iya kan, Bukan direct kayak Liverpool. Liverpool pun direct position tinggi loh, Coach. Tergantung lawannya. Kalau Iya, kalau Spurs lawannya pun parkir demikian. bis, iya. Iya, makanya direct itu nggak serta-merta tidak menguasai jalan laga. Oh iya, betul. Makanya City, Cuman gue jarang lihat, justru gue bilang sekarang itu yang bikin Spurs sekarang City bagus. mainnya lo seneng ya. Spurs sekarang lo oh iya, lihatnya. Spurs Oh iya, nggak ada yang iya, bermasalah iya, lah iya. sama Cuman mereka Spurs bukan kayak City kan materi pemainnya. Materi pemainnya. Ya bisa yang lo hadapin Iya. apapun ya gaya gue Iya. begini. Gitu. Yes, masalahnya MU pasti Dalo sama si AWB bakal main high. Apakah itu MU bakal tetap main high juga dengan dua fullback yang siap maju ke depan? Kayak kemarin aja menghadapi Wigan, pada akhirnya Diogo Dalo juga yang bikin gol. Beberapa game sebelumnya juga Diogo Dalo lagi yang bikin gol. Berarti kan lumbung golnya udah kelihatan dari fullback gitu. Ini yang buat gue mikir MU mungkin agak kerepotan. Cuman di Spurs kan, Di Old Trafford kalau di Old Trafford ya draw lah. Draw ya. City ya udah City juga. Nggak juga. Oke, Mungkin Spurs. Bahkan MU sekarang peluang lebih besar menang karena dengan kehilangan beberapa pemain Iya, penting, Spurs. mereka si Angie ini nggak ngubah sistemnya. Too high defense-nya. Jadi Tapi kalau iya. MU menang, gue nggak kaget. Tapi kalau emang orang, sorry teman-teman, terakhir kok ini beneran. Tapi kalau emang dia, arti gini, dia yakin banget sama Sistemnya. style of play-nya. Iya, Kita ini kan jadi lu lah. iya. Lu kalau emang yakin sama sistem tim lu, Gue harus lihat kualitas pemain gue. Kalau semua fit, semua hadir, is okay. Tapi ini terlalu banyak di samping ke Piala Asia Afrika. Mereka juga banyak yang cedera. Terlalu riski untuk bermain seperti ini. berarti pokoknya harus tahu Itu diri ya. aja. Harus tahu diri. Harus tahu diri. Tapi apakah gue dari dulu gue pikir Ange tuh. Ternyata Edge ya. Apakah dia miskin taktik? Oh enggak. Edge miskin taktik? Oh nggak? enggak. Dia cocok nggak megang Arsenal? Harusnya Cocok aja. Gue mending Ainge daripada Arteta. Wow. Mendingan Edge daripada Arteta Iya. untuk Coach Justin ya. Ya. Karena lu lebih yakin dia ya. Kalau dia Secara alumni Scotland ya. Iya. Secara kualitas permainan Orang iya. Australia. Oke. Dan, kalau dan gitu. dia udah terbukti beli pemain yang kayak Van de Ven itu biasa. Udogi. Arteta beli apa? Tusuk gigi, Kiwior yang flop semua. Oke. Kalau begitu kita sudahi dulu segmen yang ini. Kesimpulan dari obrolan kita kali ini adalah jadi tim itu tahu diri lah. Kalau emang dia kurang ya coba disesuaikan gaya mainnya. Tapi kalau emang dia yakin dia superior ya udah lu main sesuai dengan gaya lu aja. Dan itu menurut teman-teman semua di sini cocoknya buat Manchester City ya yang sudah dapat semua gelarnya. Oke, kalau begitu kita nanti akan lanjut lagi dengan obrolan di Dewan Pundit Indonesia tema yang berikutnya. Sampai ketemu.